Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvina Dewi Ramadhanti. Saya dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes 3 Jakarta, program alih jenjang D4 fisioterapi dan profesi fisioterapi. Sebelumnya saya akan menjelaskan atau mencoba menjelaskan tentang 3 hal, yaitu tentang bagaimana mekanisme persepsi visual, auditori, dan gustari. Yang kedua, bagaimana kaitannya asosiasi dan neuroscience. Dan yang ketiga, bagaimana terjadinya pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu adanya persepsi. Persepsi adalah suatu proses bagaimana seseorang itu dapat menyeleksi, memilah, mengolah, menginterpretasikan dan menyimpan suatu informasi. Nah, persepsi ini di dalam tubuh manusia itu terbagi menjadi 5 bagian atau biasa disebut dengan 5 panca indera. Yang pertama yaitu ada penglihatan dengan mata, penciuman dengan hidung, pengecapan melalui mulut atau lidah, kemudian pendengaran melalui telinga, dan yang terakhir ada perabaan melalui kulit. Untuk yang pertama yaitu mekanisme persepsi visual. Sama halnya seperti mekanisme yang lain, yaitu harus adanya rangsangan, kemudian organ sensorisnya itu terangsang dan mengakibatkan sel-sel saraf sensorisnya itu akan mengantarkan impuls yang tadi sudah diterima dari organ kemudian menuju ke otak, dan di otak akan diolah menjadi persepsi. Nah, untuk visual, organ yang dapat digunakan yaitu dengan mata, yaitu dengan melihat suatu objek, di mana suatu objek itu disebut dengan rangsangan, kemudian akan ditangkap oleh mata dan diproses ke lensa mata, lalu diproses ke retina. Dan di dalam retina ini terdapat jutaan fotoreseptor yang akan mengelompokkan tadi rangsangan itu menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan panjang gelombang cahaya yang tadi didapat. Nah, oleh karena itu kita dapat melihat berbagai macam warna, bentuk, ruangan, dan hal yang lainnya. Kemudian dari retina tersebut akan diteruskan ke korteks visual melalui nerve opticus. Nah, di dalam korteks visual ini akan diolah dan diproses menjadi persepsi. Korteks visual ini terdapat di dalam occipital lobus, di dalam otak. Kemudian yang kedua yaitu pengecapan persepsi atau persepsi pengecapan. Sama halnya dengan yang tadi di atas, maka adanya makanan atau objek yang dimasukkan ke dalam mulut kemudian diproses oleh lidah. Nah, di lidah adanya sel reseptor seperti makanan tadi. Rasanya itu akan diolah dan didepolarisasikan oleh sel reseptor tadi, kemudian akan diteruskan ke saraf 7, 9, 10 menuju ke korteks gustatori. Nah, korteks gustatori ini berada di bawah lobus parietal, temporal, dan frontal. Jadi ada di bagian dalam dari ketiga lobus tersebut atau disebut dengan insular. Nah, di korteks gustatori ini akan diolah impuls tadi menjadi suatu persepsi yang biasanya ada rasa manis, asam, pahit, asin, atau yang lainnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu ada auditory persepsi. Sama juga seperti hal yang tadi, adanya rangsangan berupa suara kemudian masuk ke telinga dan diolah terlebih dahulu oleh 3 tulang kecil, ya, ada malleus, ada incus, dan ada stap, kemudian masuk ke dalam koklea atau rumah siput. Nah, di dalam rumah siput ini ada sel rambut. Sel rambut itu mengakibatkan adanya getaran dan kemudian mengaktifkan neurotransmitter. Kemudian akan diteruskan oleh saraf auditori menuju ke korteks auditori yang berada di temporal lobus. Kemudian akan diolah menjadi persepsi. Kemudian bagian yang kedua yaitu kaitannya neuroscience dan asosiasi. Nah, asosiasi ini adalah suatu area yang berada di korteks cerebri di dalam otak yang bertugas untuk menerima, menganalisa, menyimpan, mengolah, dan membuat keputusan dari segala input yang telah diterima. Bisa berupa sensorik, bisa berupa motorik, bisa berupa hal yang lainnya. Nah, elemennya itu bisa berupa pengalaman atau ingatan dan emosi. Jadi di dalam otak ada area asosiasi, di mana area asosiasi inilah yang berperan dalam menciptakan persepsi dari sebuah input. Bagian ketiga adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sini adalah final dari adanya rangsangan yang diterima oleh tubuh kita atau yang sudah diproses oleh otak kita. Nah, outputnya ini bisa berupa tanggapan atau perilaku. Contohnya seperti ketika kita mendengar bayi menangis dan melihat kecoa di sekitar kita, maka respon kita bisa menjadi dua, antara
menggendong si bayi atau mengusir kecoa. Nah, fungsi dari area asosiasi ini adalah menimbang negatif dan positifnya di antara dua keputusan tersebut. Maka kita dapat mengambil di antara dua pilihan tersebut. Maka kita bisa memilih keputusan mana yang paling tepat karena adanya area sensomotorik, karena adanya area asosiasi tersebut yang membantu kita untuk berpikir lebih dalam lagi gitu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.